Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fathia Aranda. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang diadakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya kali ini ialah, apakah seluruh rakyat Indonesia telah menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya? Karena pada kali ini kita melakukan pilkada di tengah wabah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Dan apakah ada penyebab lain mengapa orang melakukan golput selain karena wabah pandemi ini? Berikut berita yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama, saya mendapatkan sumber dari medcom.id yang mengatakan angka golput di Kalsel mencapai 1 juta orang. Jadi, angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Selatan itu hanya sekitar 60,6% atau 1,6 juta jiwa yang menggunakan hak suaranya. Padahal dari DPT, yaitu daftar pemilih tetap, ada sekitar 2,7 juta jiwa yang berhak untuk menggunakan hak suaranya. Lalu ada juga dari CNN Indonesia yang mengatakan bahwa netizen riuh akan golput. Jadi di sini banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa mereka akan melakukan golput, tapi tidak semua. Ada juga netizen yang mengatakan bahwa mereka akan mengikuti pilkada. Lalu ada juga nih dari IDN Times yang mengatakan ada satu desa di Konawe Selatan itu melakukan golput serentak. Jadi satu desa mereka itu kompak untuk melakukan golput. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Jika kita lihat dari berita di satu desa di Konawe Selatan ini, jadi mereka tuh mengungkapkan rasa kekecewaan mereka karena tidak pernah mendapat dana desa selama 12 tahun. Oleh karena itu, mereka melakukan aksi golput yang dipimpin oleh kepala desanya sendiri, yaitu Bapak Ahmad. Jadi mereka sejak 2007 tidak pernah mendapat kucuran dana. Bapak Ahmad pun juga berkata sudah berkali-kali mempertanyakan hal tersebut. Jadi mereka kecewa sekali. Kalau memang sudah ada anggaran, kenapa sampai saat ini tidak ada kejelasan? Dikutip dari Antara Senin 14 Desember 2020. Lalu selain dari efek kekecewaan, banyak juga faktor lain loh yang menyebabkan orang menjadi golput. Yaitu ada juga berasal dari netizen itu, berarti itu mereka telah melakukan sifat apatis, yaitu tidak peduli. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak mengenal calon yang akan mereka pilih. Dan juga ada yang mengatakan mereka khawatir akan terjangkitnya COVID-19 di klaster baru ini. Padahal nih guys, dampak golput tuh ada berbagai macam loh. Yang pertama adalah negara kita merupakan negara demokrasi. Jika hal kecil seperti pilkada atau pemilihan lainnya kita tidak berpartisipasi, itu akan membuat semakin pudarnya demokrasi. Lalu yang kedua, itu kita kehilangan hak untuk memilih. Jika kita kehilangan hak untuk memilih, itu berarti itu kehilangan satu suara, dan satu suara itu bisa memicu kecurigaan ataupun bisa memicu sabotase atau kecurangan dari pilkada ini. Saran yang bisa saya sampaikan adalah, jika kita tidak mengenal calon pemimpin, sebaiknya kita untuk mencari tahunya terlebih dahulu, karena sudah tersebut dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap warga Indonesia
dengan ketentuannya sudah mendapatkan hak merekanya masing-masing, hak suaranya mereka masing-masing. Namun jika alasannya mengenai kekecewaan terhadap pemerintah, saya harap semoga hak-hak mereka cepat terpenuhi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.